Hai, perkenalkan, nama saya Stefani Wineni, NIM 21.23.02.4576. Pada hari ini saya akan menjawab soal UTS. Nomor 1. Jelaskan dengan singkat tugas perkembangan anak usia 7-12 tahun dalam perkembangan kognitif. Jawabannya adalah perkembangan kognitif pada anak usia ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, karena pada usia masuk sekolah dasar ini anak memperoleh pengalamannya sendiri. Anak sudah mulai menemukan bakat dan minatnya, wawasan mereka pun sudah bertambah luas. Jadi seperti itu. Baiklah, selanjutnya dalam perkembangan emosi. Pada fase usia ini atau usia anak sekolah, ia akan belajar bagaimana beradaptasi lebih dalam secara kelompok. Jadi tak hanya perkembangan emosinya saja yang terlatih, perkembangan sosialnya pun ikut terlatih dengan bertambahnya usia mereka. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya dalam perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Kita mulai dari motorik halus terlebih dahulu. Motorik halus merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata atau tangan. Contohnya seperti menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle atau memasangkan balok sesuai bentuknya. Dan selanjutnya perkembangan motorik kasar merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh, seperti merangkak, berjalan, melompat, atau berlari. Sebagai contohnya, si kecil saat masih bayi pertama kali akan belajar untuk memulai membalikkan badan, belajar bergerak, baru berbicara atau merangkap seperti itu. Terima kasih. Baiklah, soal nomor 2. Doni sering menolak mengerjakan soal yang diberikan oleh ibu bapak guru. Ketika ditanyakan juga Doni merasa bosan dengan pelajaran di sekolah. Jelaskan penyelesaian kasus Doni menggunakan teori behavior. Baik, dalam teori behavior ini, anak tersebut dipengaruhi juga oleh latar belakang pendidikan orang tua dan keadaan lingkungan. Cara mengatasinya dengan cara kita bisa memotivasi si Doni untuk bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan mendengarkan penjelasan tersebut. Dan juga kita bisa dapat dengan menggunakan cara memberikan hadiah. Seperti kita juga bisa, jika Doni mengerjakan tugas-tugasnya sampai selesai dan ingin mendengarkan penjelasan guru, Doni akan diberikan sebuah hadiah dia seperti kayak, Doni jika kamu bisa mengerjakan soal ini dan memahami penjelasan ibu atau bapak, kamu bisa diberikan hadiah oleh bapak ibu guru jika kamu berhasil mengerjakan dan mengerti penjelasan ibu bapak ini. Nah, jadi di situ Doni bisa tertarik karena dia menginginkan sebuah hadiah itu. Kita juga bisa memberikan sebuah hadiah atau juga kita bisa memberikan sebuah nilai yang baik, nilai plus, atau memberikan apa saja seperti pancingan untuk membuat Doni ingin mengerjakan soal-soal tersebut, seperti nilai bagus, entah itu nilai bagus, entah itu hadiah. Kita bisa memberikan itu dan memberikan motivasi juga kepada Doni supaya dan agar dia dapat mengerjakan soal-soal tersebut, seperti itu. Dan juga jika dalam lingkungan itu Doni kurang memadai, kita bisa membuat teman-teman itu untuk membuat teman-teman Doni bisa memotivasi Doni dan membuat Doni percaya diri akan hal yang ingin dia lakukan dan lain-lain, seperti itu.
Baiklah, soal nomor 3. Langsung ke jawaban saja. Short term memory atau memori jangka pendek disebut juga sebagai memori aktif atau memori dasar. Letaknya di bagian otak depan. Terus pada dasarnya semua peristiwa atau kejadian yang dialami dalam waktu 30 detik sampai beberapa hari ke depan akan disimpan dalam memori tersebut. Dan yang kedua dan long term memory dan juga yang kedua long term memory adalah tempat penyimpanan memori secara permanen. Dan banyak hal yang dapat bertahan dalam waktu lama pada memori ini. Dan perbedaannya, short term memory bersifat terbatas baik dalam kapasitas maupun durasi. Sedangkan long term memory memiliki kapasitas yang tidak terbatas, yang lebih besar, dan dapat menahan informasi dalam jangka waktu yang lebih lama, namun seringkali memerlukan usaha yang keras agar dapat memasukkan informasi ke memori ini, jadi sangat sulit. Dan selanjutnya, gelombang otak manusia juga adalah gelombang listrik yang dihasilkan oleh otak. Gelombang ini dapat diukur melalui frekuensi dan amplitudo, di mana setiap gelombang memiliki fungsi masing-masing dan akan mempengaruhi pola aktivitas otak dan perilaku yang dihasilkan. Baik, selanjutnya adalah skema bekerja memori. Fungsi memori kerja seperti ini, yaitu phonological lobe dan central control mechanism dan visuospatial part. Nah, dari ketiga metode ini berpendapat bahwa pendengaran dan penglihatan yang terjadi di selama pembelajaran akan meningkatkan interaksi antara memori kerja dan long term memory, atau meningkatkan kemungkinan juga ingatan yang dapat disimpan di otak. Jadi seperti memori jangka pendek dan memori jangka panjang, seperti itu. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 4. Jelaskan menggunakan teori mengapa anak usia sekolah dasar minimal 7 tahun. Yang pertama, aspek psikologis dalam teori perkembangan anak mulai bisa berkonsentrasi dengan baik pada usia di atas 6 tahun. Semakin bertambah usianya, kemampuan konsentrasi meningkat dan semakin mampu memilih materi mana yang harus diperhatikan dan yang harus diabaikan. Dan juga aspek fisik. Saat usia 7 tahun, anak dianggap paling siap secara fisik karena anak harus diam di kelas sampai siang. Gerakan motorik anak sudah lebih bagus, otot dan sarafnya juga sudah terbentuk. Dan lagi ada aspek kognitif. Saat akan masuk ke SD, anak diharapkan mampu membaca, menulis, dan berhitung sesederhana mungkin. Selain itu, anak juga diharapkan mampu mengikuti instruksi guru
harus paham dan bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu.